Di pembukaan sini nih, ada kartel narkoboy nih. Wah, lumayan gede tuh ya gedungnya. Pekerjaannya juga banyak. Tapi mereka nggak sadar, polisi dari BNN udah siap mau ngegerebek mereka. Buat ngilangin bukti, mereka ngebuang obat-obatan terlarang itu di sekitar gedungnya. Alhasil ngalir deh tuh ke rawa-rawa. Waduh, pencemarannya bahaya bener ya. Buaya-buaya yang ada di situ langsung pada terkontaminasi sama narkoboy jadinya. Nah, scene pindah nih. Ada si Kyle, seorang mahasiswi jurusan biologi. Dan kebetulan itu kuliahnya lagi ngebahas tentang hewan-hewan predator puncak, termasuk buaya. Selesai kelas, dia disambut sama Alice, teman lamanya yang udah lama gak ketemu. Jadi mereka ini mau liburan ke Keys, kepulauan di Florida. Nah, si Kyle mau sekalian naburin abu mendiang kakaknya yang belum lama meninggal. Selain Alice, Malika sama Sam juga ikut. Mereka itu teman-temannya si Jamie, mendiang kakaknya Kyle. Tapi kelihatannya si Kyle kayak gak begitu suka ya sama mereka. Ya mau gimana lagi, mereka butuh tumpangan soalnya. Mobilnya si Alice tuh dijual. Katanya terpaksa dia jual mobil kesayangannya itu gara-gara ibunya gila judi. Sampai semua uang tabungan dia di bank ludes, jadi dia butuh uang. Gak cuma itu, si Alice juga terpaksa putus kuliah jadinya. Aduh, judi tuh bahaya ya. Jangan coba-coba deh masuk ke lingkaran syaiton itu. Malam itu, mereka istirahat nginep di cottage dulu tuh. Nah, di sini si Alice lagi nyoba buat nasehatin si Kyle. Karena sampai sekarang si Kyle tuh masih belum ikhlas atas kematian Jamie yang tewas karena dibunuh sama perampok. Dia malah jadi kesinggung, belum bisa terima dinasehatin begitu. Oke, udah besok paginya nih. Mereka mau lanjutin perjalanan. Pas lagi mampir di pom bensin, si Kyle ngeliat koran yang isi beritanya tentang serangan aligator. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang ngasih peringatan ke dia. Jangan masuk ke air. Dia juga bilang, ada satu yang ganas banget, yang ukurannya paling gede dan ada bekas lukanya. Ini mereka sampai di airport kecil gitu. Taunya si Malika mau ngajak mereka lanjut naik pesawat kecil dari situ, biar lebih cepat sampainya. Masalahnya si Kyle itu takut naik pesawat, tapi Malika bodo amat. Dia gak mau tahu. Mereka ketemu nih sama si Frank, pemilik pesawat sekaligus pilot mereka nanti. Dan ternyata gak cuma mereka berempat, bareng sama beberapa penumpang lain juga. Ada pasangan Clarence sama Maud, Rufus, Dom sama Zoe. Belum juga lama lepas landas, si Rufus udah ngeselin aja tuh. Pebisnis kali ya dia, ribet banget. Disuruh matiin HP-nya gak mau dia. Karena saking keselnya, si Clarence mau ngajak ribut aja sekalian. Malah kejedot, pingsan tuh. Gak cuma itu, pesawatnya tiba-tiba oleng. Salah satu mesin pesawatnya ada yang rusak. Frank sama si Ray, co-pilotnya, terus berusaha buat mendaratin darurat. Sadar-sadar udah terdampar di rawa-rawa tuh mereka. Semua berhasil selamat, kecuali si Ray sama Clarence. Mereka nggak ada. Ini Kyle coba nolong si Zoe dulu nih. Tangannya terluka cukup parah. Dan di sini mereka mulai panik. Begitu tahu kalau nggak bakal ada tim penyelamat yang datang. Karena ternyata ini tuh penerbangan ilegal. Black box juga nggak ada. Makanya murah. Mereka juga nggak bisa diem di sini aja. Jadi mereka mau lanjut jalan. Parahnya, si Frank aja nggak yakin harus ke arah mana. Aduh, tapi ya udah, mau gimana lagi? Mereka ngumpulin barang-barang sama makanan yang tersisa dulu. Sementara itu, si Alice ngeliat sesuatu. Dia samperin tuh. Ternyata ada telur-telur di situ. Ini mereka ngeliat si Ray, Frank, Kyle sama Sam mau coba nolong. Tiba-tiba Kyle yakin pasti ada sarang buaya di daerah sini. Waduh, berarti yang ditemuin sama si Alice itu telur-telur aligator ya. Udah, mereka harus benar-benar pergi dari situ. Mereka mutusin buat jalan ke arah utara. Itu aligatornya balik tuh ngecek telur-telurnya. Tapi kok cuma sisa satu ya? Hari udah makin gelap. Udah mulai capek juga nih mereka. Untung ada si Kyle ya, yang mahasiswa biologi. Jadi sedikit banyak dia ngerti lah soal beginian.
Apalagi kemarin juga kan di kelasnya baru dibahas tuh tentang predator-predator puncak, termasuk aligator. Setelah ngamatin sekitar, menurut Kyle di sini aman. Mereka bisa bermalam di sini. Mereka mau bikin api unggun. Nah, si Kyle ingat Alice bawa korek api di tasnya. Tapi anehnya, si Alice kayak nggak mau ngebuka tasnya gitu. Nah loh, ya udah, akhirnya pakai korek yang lain. Yang penting bisa nyala deh tuh api. Ini pas yang lain lagi pada tidur, si Rufus kebelet buang air kecil. Rekannya nelpon, tapi HP-nya jatuh. Pas dia ambil dan angkat teleponnya, tiba-tiba besok paginya pada syok itu ngeliat jasadnya si Rufus. Mereka bingung, kok aligatornya jadi kayak ngeburu mereka ya? Kata Frank, kalau aligator tiba-tiba nyerang brutal, belum tentu buat makan. Bisa jadi ada alasan lain. Selain itu, di daerah sini juga ada rumor tentang aligator terganas yang dinamain Christina. Aligator yang punya bekas luka itu, yang dibilang sama si kakek di pom bensin. Belum selesai ngomong, Alice ngeliat ada semacam gubuk. Posisinya nggak terlalu jauh dari situ. Mereka mau coba ke sana. Nah ini pas udah deket, Kyle ngerasa ada yang aneh. Mereka disuruh berhenti, jangan bergerak. Bener aja, ada aligator yang udah mengintai mereka di balik semak-semak. Kyle ngasih arahan nih, mereka harus lari bareng-bareng pas dia kasih kode. Tapi si Maud kepisah sendiri di depan. Tiba-tiba ditarik sama aligatornya. Walah, ternyata banyak banget aligatornya. Mereka coba kabur, mau berlindung ke dalam gubuknya. Pas Zoe mau masuk, kakinya digigit. Untung si Dom langsung refleks megang dia. Sementara Sam mukulin aligatornya. Si Frank juga bantu dorong-dorong pintunya. Zoe berhasil diselamatin. Pintunya juga berhasil ditutup. Ditahan bareng-bareng tuh. Duh, kasihan banget sih Zoe. Tangan terluka, kakinya juga terluka sekarang. Besok paginya, si Kyle dibangunin sama Sam. Dia nemuin peta daerah situ. Di situ ada gambar bangunan besar. Bisa jadi pabrik atau semacamnya lah ya. Mereka mau coba ke sana. Kali aja ada orang atau ada radio lah yang bisa dipakai buat minta bantuan. Tapi ini si Malika nolak. Dia mau tetap di sini aja. Karena kalau ke sana juga belum tentu ada bantuan kan? Dia tiba-tiba malah jadi nyalahin si Kyle. Gara-gara si Kyle yang mau naburin abunya Jamie, mereka jadi kejebak di sini. Udah gitu, dia juga sekalian nyalahin si Kyle atas kematiannya Jamie. Dia lagi nyoba ngomporin orang-orang biar nggak percaya sama si Kyle. Dia langsung coba mau ngambil abunya si Jamie, sampai tasnya jatuh ke becekan. Frank ngelerai mereka. Baru dia tuh diam si Malika. Akhirnya si Frank minta buat voting. Mau tetap di sini atau coba ke bangunan itu? Ternyata semua milih coba ke bangunan itu, kecuali si Malika. Frank minta petunjuk nih dari si Kyle, apa yang harus mereka lakuin kalau berhadapan sama aligator-aligator itu lagi. Kyle ngasih tahu, kalau aligator itu natap kalian, langsung berbalik dan kabur aja secepat mungkin. Kalau larinya juga jangan zigzag, karena percuma, buaya itu larinya kenceng banget. Kalau udah bener-bener kepepet, satu-satunya cara biar bisa lolos, tinju moncongnya. Atau kalau bisa, cungkil matanya, biar buta. Oke, udah siap nih, mereka langsung jalan, berbekal kayu doang itu. Ini udah lumayan jauh, si Zoe mau nyerah, tapi disemangatin lagi sama Dom. Gak jauh dari situ, ada sungai. Mereka bingung harus kemana, nyebrangin sungai kah? Si Kyle ngamatin sekitar. Ternyata aliran sungainya searah sama bangunan yang mau mereka datengin. Jadi mereka bisa bikin rakit buat ke bangunan itu, biar menghemat waktu juga. Pas Alice, Frank, sama Sam lagi ngumpulin batang pohon, si Alice ngeliat sesuatu. Dia udah coba manggil Frank sama Sam, tapi mereka nggak denger. Disamperin, taunya itu aligator. Nggak pakai lama, ditusuk sama si Alice. GG uga dia. Alice balik nih ke mereka. Langsung ngajak mereka pergi dari sini. Yailah, tasnya si Kyle segala ketinggalan lagi tuh. Si Sam buru-buru ngambil. Udah ada 2 aligator yang datang. Untung gece tuh si Sam. Dikejar tuh mereka. Di sini si Zoe ngorbanin dirinya. Kali ini mereka bisa lolos karena pengorbanan si Zoe ya. Sedih, tapi mereka harus tetap lanjut. Oke, mereka sampai nih.
Tapi kalian tahu apa? Bangunan itu tuh ternyata pabrik narkoba yang di awal scene tadi. Begitu mendarat, si Frank nemuin selongsong-selongsong peluru bekas polisi dari BNN. Jadi dia yakin kalau ini tuh pabrik narkoba yang abis digerebek. Si Malika malah mau nyelonong masuk. Frank larang, takutnya masih ada orang kan di dalam. Nah kan, bukan orang, tapi aligator. Banyak lagi tuh. Mereka nggak tahu. Karena dikira kosong, ya udah, akhirnya mereka semua masuk. Ini mereka mau berpencar buat nyari barang-barang yang berguna. Dibagi deh jadi 2 tim. Frank bareng si Alice sama Malika, sisanya bareng si Kyle. Sampai di sini, si Alice disuruh meriksa sisi lain. Nah, dia sama Malika ngecek ke atas. Pas udah cuma mereka berdua, si Frank langsung ngeluapin emosinya sama si Malika. Dia bilang dia nggak suka sama orang yang kayak si Malika ini. Dijatuhin tuh. Untung masih bisa pegangan. Sementara itu, Kyle nemuin sisaan narkoboynya nih. Akhirnya Kyle jadi tahu kenapa aligator-aligatornya ganas-ganas banget di sini. Ya karena terkontaminasi sama narkoboy. Ada orang yang nongol tuh. Salah satu pekerja di situ. Tapi udah sakaratul. Dan akhirnya tewas sebelum sempat ditanya-tanya. Ini si Malika ampun-ampun minta maaf tuh sama si Frank. Si Franknya juga baru sadar. Dia nggak seharusnya ngelakuin hal kayak gini. Tapi tiba-tiba Malika shock. Dia langsung teriak-teriak minta tolong. Nggak lama, Kyle sama yang lain datang nolong dia. Di sini akhirnya si Malika sadar. Dia langsung minta maaf sama si Kyle. Ya udah, ini mereka lanjut nyari-nyari barang lagi. Tiba-tiba pintunya kekunci. Pas dinyalain lampunya, ini dia ruangan yang banyak aligatornya. Mereka pelan-pelan coba ngelewatin aligator-aligatornya. Aduh, ngeri banget sih ini. Si Sam yang terakhir jalan gak sengaja kesandung. Padahal dia langsung diem loh, mencoba untuk tetap tenang. Tapi tetap aja. Mereka berlindung di satu ruangan. Ada radio di situ. Kyle langsung coba nyari bantuan. Dan dijawab tuh. Dia minta sebutin lokasinya. Tapi kan mereka juga nggak tahu ya ini tuh di mana. Paling si Kyle cuma bisa ngasih tahu kalau mereka ada di bangunan di rawa-rawa tepi sungai gitu. Ini si Kyle nemu senjata. Lumayan lah ya buat sedikit perlawanan. Tiba-tiba listriknya mati. Tapi mereka harus tetap pergi dari situ. Baru juga keluar ruangan, mereka disambut sama Christina, aligator terganas itu. Alice langsung ngedeket ke si Christina. Dia ngeluarin telur dari tasnya. Pantesan aja mereka diburu. Si Alice ngambil telur-telurnya. Mungkin tadinya mau dijual kali ya sama si Alice. Karena kan dia butuh uang banget sekarang. Ini dikira si Christina gak bakal nyerang. Dicaplok itu tangannya si Alice. Pas Christina mau mangsa si Alice, ditembak sama Kyle. Malika nyamperin Alice, sementara si Dom ngebacok-bacok si Christina pakai golok. Tapi nggak mempan loh. Malah dia yang kepental. Kyle terus nembakin si Christina. Seenggaknya nahan biar dia nggak nyerang mereka. Sam, Malika, sama Alice berhasil keluar. Pas banget peluru pistolnya habis. Si Kyle buru-buru ngambil goloknya. Terus ditusuk tuh matanya si Christina. Udah hampir pasrah. Si Kyle ngeliat ada cairan yang udah terbakar. Langsung aja ditumpahin tuh dan disulut api. Duar, menyala wih. Di akhir scene, si Kyle akhirnya jadi juga tuh naburin abu mendiang kakaknya. Ya setelah rencananya gagal total kemarin, akhirnya terlaksana. Ini masih ada scene loh. Ternyata si Frank masih hidup. Tapi kok dia kelihatan kayak orang lagi mabok pakai narkoboy ya? Apa gara-gara dia digigit sama aligator yang terkontaminasi narkoboy? Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.